di live gue ini udah ditawar sama orang kan. Berapa? 5 juta bang. Iya. Udah tawar 5 juta, cuman gue nggak jual. Tuh, 5 juta nih. Iya, tawar 5 juta itu. Kenapa ikan ini mahal? Rasa sayangnya bang. Iya. Nah, kalau kata Pak Sukarno lagi nih Kang, jelaskan secara tempo sesingkat-singkatnya bagaimana cara singkat bisa cepet kaya dari cupang. Tapi gue kerja keras, akhirnya sekarang ikan apa yang gue nggak bisa beli? Kayak gitu, bukan sombong ya, maksudnya ikan apa yang nggak bisa beli? Nah, itu bentuk-bentuk motivasi bang. Karena dunia cupang ini terlalu banyak tipu-tipu bang. Contohnya kayak misalkan, ini genetik bagus, ikan harga sekian, bla 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 bla. Kayak gitu, ini genetik ini apa? Teman-teman kita istilahnya kelompok-kelompok kita pada suka istilahnya gini ya. Gua beli investasi di cupang segala macem. Terus gue belum balik modal, terus emosi kesel sakit hati. Mindsetnya, gue main cupang berharap gue bisa sukses. Ternyata kejadiannya gak jadi sukses gitu loh, gagal. Nah dari Cang Raka sendiri, kan lu mental lu baja nih Cang. Oke, untuk mempersingkat acara biar nggak istilahnya terlalu panjang-panjang segala macam, boleh dong masukan dan kata-kata motivasi lu terakhir. Buat siapa nih? Buat semua yang sedang berjuang. Ya kalau buat pemain cupang pesannya sih gue cuma pesan sukses aja buat diri sendiri dulu. Suka atau nggak sukanya kalian itu hak kalian. Bener. Tugas kita adalah memberikan yang positif gitu. Jangan ambil tugas Tuhan di dunia. Ya. Halo, ya buat kalian yang mau belajar ikan cupang, mau lihat-lihat seller ikan cupang di Indonesia di mana aja ya, peternak ikan cupang siapa saja ya, kalian bisa subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya. Karena channel YouTube Amos TV ini membuat konten tentang ikan cupang sama hal seperti gua gitu ya. Dari mulai breeder, seller atau mungkin cara tutorial di masalah perawatan ikan cupang. Jadi lu subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, di subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang guys di Amos TV Musat TV Indonesia, dan saat ini gue berada di tempatnya siapa nih? Penasaran nggak lu? Kelihatan nggak cek? Manson Cupang Reot Bridge, Raka Beta Sawangan. Kelihatan ya? Kelihatan dong, deketin tuh ya. Widih, oke. Lo penasaran kan apa yang akan gue bahas dengan Bro Raka, ya kan? Cang Raka. Yang terkenal dipanggil di sini Cang Raka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk, masuk. Assalamualaikum, Cang. Waalaikumsalam. Cang Raka nggak perlu dikenalin, udah kenal orang-orang. Mantap. Settingan kali nih. Udah settingan, udah ngopi duluan tuh. Siap. Cang, Ya. ini tempat yang barunya nih, Cang. Bukan. Jadi Tempat baru. iya. Baru kemana? Baru di sini. Oh, baru di sini. Gue yang baru di sini. Oh iya. Tapi gue liat logo lu keren tuh, Cang. Ya harus keren lah. Kok keren sih? Iyalah. Harus. Berarti ini murah ya? Bang, kalau gue boleh dibahas lah. Iya. Widih, Manson Cupang Reot nih. Udah kayak kafe-kafe itu, Bener. Iya, kayak kafe emang. Bang, ini maaf ya, tatit ini sebenarnya ada isinya, error, ntar dibilang nggak ada isinya. Ya, Iya, bener. Cang, ini di sini tempat apa nih, Cang? di sini. Nah. Material bang, cupang lah. Masa nanya gila dia Iya, bener. Iya kan? Ini tempat cupang, udah tahu. Cupang. Cuma maksudnya lebih intinya apa nih? Intinya inti lah. Galeri atau farming nggak mungkin farm juga di sini kan? Nggak boleh ngomongin inti jorok. Oh, iya. Masuk bayu. Yuk. Masuk yuk. Ya kan? Nih, first time gue collab sama Cang Raka. Tuh ya. Ini mana nih? Widih, kan lu menarik nih menurut gue. Penjilat. Ya menarik dong. Iya menarik. Bener kan? Menarik. Terus gue bilang, Cang, lu jangan jadi jelek. Nggak mungkin, lu kan orang baik, masa Oh lu iya. jangan- Dari mana nih, Cang? Dari sini nih, Cang. Boleh. Gue istilahnya, lu kan salah satu orang yang cukup lama di main cupang ya kan? Mana ikan yang menarik menurut lu? Yang unik? Yang unik? Oh iya bang. Unik? Kemarin karena di live gue ini udah ditawar sama orang kan. Berapa? 5 juta bang. Iya. Udah tawar 5 juta, cuman gua nggak jual. Kelihatan, deketin dulu. Gitu, Cek. Tuh. 5 juta nih. Iya, tawar 5 juta itu. Kenapa ikan ini mahal? Rasa sayangnya bang. Rasa sayang. Lu kalau sayang sama kekasih istri lu, kalau lu ada rezeki apapun yang dipilih pasti lu beli kan? Bener. Sama bang. Oh. Ini istri kedua gua, cupang gua istri kedua gua bang. Nggak selingkuh? Enggak dong. Nggak mau selingkuh? Enggak. Selingkuh dong?
Enggak lah. Iya, Kan istri suka. kedua. Kan istri kedua suka. Oh iya, istri kedua. Istri ketiganya mana? Istri ketiganya. Iya. Ya banyak lah di sini 3, 4, 5 banyak. Oh iya. Acang, ini galerinya di sini ya? Sebenarnya sini bukan lebih ke galeri ya, apa ya, ikan-ikan kesukaan gua. Makanya semua orang nggak bisa kesini kalau nggak janjian gitu. Jadi gua yang setiap hari bangun ya gua harus ngeliat cupang. Aku nggak janjian kalau kita. Ya nggak apa-apa lah. Thank you banget ya. Thank you banget ya kan. Rezeki. Rezeki nih. Nah, ini dari gue pribadi ya. Kalau gue pribadi suka yang model-model kan setiap orang kan punya sudut pandang beda-beda ya. Perspektifnya beda-beda. Kalau gua suka yang mana ya? Yang mana? Misalnya, gue bisa gini Kang. Tang Tingtung mana yang beruntung. Nah ini Kang. Kok gitu? Kan ini ngapa jadi sini? Iya, ulang. Tang Tingtung mana yang beruntung. Nah ini. Udah, gila nih anak. Ya ini, Kang. Ya. Ini mantep banget nih Kang. Iya kan? Nah, ini udah umur berapa bulan nih Kang? Itu paling baru 3 bulanan bang ikan. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan tuh, deketin tuh Cek. Tuh. 3 bulan ini semua rata-rata 3 bulan Cang ya? Iya, rata-rata di sini 3 bulan yang mutasinya cepat ya gua langsung pindahin ke sini. Gitu. 3 bulan berarti dari farm pindah ke sini ya? Iya, dari farm ke sini. Nah, ini juga menarik nih Cang. Tuh. Nah, iya. Enggak, gue tanya, ini kok bisa strong color gini Cang? Ya kan gini bang, gua kan sekali nge-breed itu Hah? bisa sampai maksimal 100 pasang. Dan ikan yang di sini tuh total 300, ini ikan-ikan terbaik dari rumpukan yang cepat mutasi. Gitu. Jadi yang nggak semuanya kayak gini. Oh, Apalagi kan multicolor kan berapa sih presentasinya? Gitu. kan dari koi-koinya gitu ya. Iya. Nah gini Cang, gua tuh sebenarnya menariknya ke sini cuma mau nanya gitu kan. Penjualan lo ngeri-ngeri lo. Enggak lah, kalau Iya ini kan? sih enggak. Ngeri lo. Itu kan pandangan aku, kalau gua ngerasa biasa aja. Kan dia mana? Iya. Bener nggak? Dia pandang Cang. Boleh sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Boleh dong, gua juga mau ngambil rokok ya. Kan Iya. ambil rokok dulu. Ambil rokok. Ya kan? Bang, ya gimana nggak laku ikan cupangnya tuh yang motornya cantik. Wow. Indah, iya tuh. Indah tuh. Cantik banget, Cang. Gua tampilin enak tuh. Di sini Cek, sini Cek, lihat Cek. Ya ampun. Kenapa keluar tadi ya? Iya. Gue lihat sekarang ini ya Cang ya. Lalu, Hah? kalau anak muda bilang yang ngerokok Magnum biru minggir. Canda ya, canda bro. Biar hemat. Oh iya biar hemat, efisiensi. Kalau gue beli yang mahal, nanti tim gue dibayar apa? Oh iya benar. Iya. Benar. Karena masih merintis Cang. Iya benar. Minjem ini dong. Apa? Minjem bini, salah. Minjem korek. Aduh gak punya bang. Lu kemana korek? Oh iya, lu kok lu pakai sih Cek? Asisten. Oh iya bener. Kalau Cang Raka mah nggak perlu istilahnya nggak perlu dilihat ikannya, udah bagus. Menurut gue ya. Bisa aja. Ya udah jelek lah. Gimana? Di ini dipuji bisa aja, udah jelek baru. Ya udahlah, teman-teman lah yang menilai kualitas ikan sendiri ya. Nah gini Cang, kalau bahas ikan gak ada habisnya. Benar. Bener nggak? Benar banget. Iya kan? Bahas keributan gak ada habisnya. Benar. Tapi Indonesia suka keributan. Gimana tuh? Di pasar market Indonesia sendiri suka keributan ya kan? Benar. Ya, tapi kita sampingkan yang itu. Ya, Kita ambil sampingkan lah, positifnya. capek lah ya. Nah, Amos TV, Hah? channelnya bagus misalnya. Hmm. Iya. Gini Cang, bagaimana sih istilahnya kita bisa sukses di dunia cupang? Bagaimana kita bisa sukses Di dunia cupang dengan modal yang terbatas, dengan modal yang banyak. Kan banyak yang rugi juga. Benar. Iya, karena ini teman dia sendiri nih, bosnya dia ini bener jujur loh, ini bangkrut juga. Bangkrut. Iya. 3 bulan Bang. Iya kan? Balik lagi ke Nah, niat bang, niat sama manajemen sih sebenarnya. sedekah nggak? Sedekah itu harus bang. Oh iya, berarti kurang sedekah. Oke, niat dengan manajemen. Iya, simpelnya itu niat sama manajemen. Gimana cara mengatur uang? Siap nggak sih lu kalau lu pengen berkembang survive itu puasa dengan yang namanya lampiasan nafsu bang. Lampiasan nafsu itu gini bang, kebanyakan kan mohon maaf ya teman-teman, orang kayak kita megang duit 5 juta, 10 juta, udah langsung makan yang enak. Kalau kalau gua dibilang sekarang sombong, menurut gua pribadi itu udah apa ya? Ya saatnya
Udah satu. Nah, karena selama 4 tahun gue merintis, gue nggak beli apa-apa bro. Karena gue buat pengembangan dan pengembangan. Makanya Bang Awan Rumah Cupang bilang Raka ini salah satu orang yang benar-benar cepet banget gedenya. Pandangan dari Bang Awan ya, cepet gedenya, berkembangnya. Kenapa? Ya karena itu yang tadi gue bilang. Lu dapat untung, ya lu pakai 5-10% lah. Oh, mulai dari ikan ke ikan. Jangan ibaratnya punya duit makan ayam, nggak punya duit makan ikan asin. Gimana pun lu saat ini, ya lu jangan rubah sarapan pagi lu bro. Biasa lu makan nasi uduk, lu gitu udah banyak ya makan nasi uduk. Sama kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi harus bisa atur uangnya. Jangan lenje berarti ya Cang ya. Jangan lenje. Baru jualan lelang 10 juta, 20 juta besoknya hura-hura. Itu teman-teman, sebenarnya bangkrut atau enggaknya kita survive-nya yang bersalah ya. Benar. Iya, cara bertahannya. Cara bertahan. Kalau lu buat mencapai titik atas, di zaman sekarang tuh banyak YouTuber gede kayak Amos, kayak Bang Iwan, Bang Awan. Lu YouTuber gede juga, Cang. Bang Awan. Sekarang kita berani keluarin modal, kita bikin acara, Iya. kita show up semua promosi naik gampang berarti. Iya, benar. Tapi gimana lu pertahanin? Dan satu beraninya. Berani. Iya. Lu harus siap ketika lu berkembang itu banyak banget resiko kayak Iya, kesibukan, emosional lu makin diuji, haters lu banyak. Haters banyak bro. Iya, bener-bener. Bang Diwai, Bang Mirja, Bang Awan tuh hebat. Gua sampai sekarang masih emosi gua. Wih, kenapa? Ya, kadang kalau karyawan gua dikata-katain gua gak terima gitu bilang. Ini salah satu ketawain ciri khas. Itu gua nggak bisa. Ketawain pakai gitu gua nggak bisa. Jadi gini, kan istilahnya kalau mungkin karena faktor umur kali, Cang. Bisa jadi karena gua orang pada manggil Cang umur gua belum 30 kan. Berapa? 26 gua baru. Hah? Kaget lu. Alah, 26 gua. Mau KTP gua lu jadi tamlen. udah Cang, ya kan. Tapi salah satu anak muda yang luar biasa loh. Karena mainnya gua sama orang tua mungkin bang. Jadi kalau Oh, orang iya. tua gua bilang gua ini tua kampitan bang. Sebenarnya gini, ini istilah cerita hidupnya hampir sama tadi belakang-belakang ngobrol-ngobrol sama gue juga kan. Kehidupan yang keras yang dirasakan oleh Cang Raka sendiri, termasuk gua. Ya gua dari kecil udah nggak sama orang tua gitu Cang. Ya kan, bahkan mulut gua udah kayak dibilang sama orang-orang mulut sampah Cang. Mulut gue sampah dibilang. Berarti ada belatung bang. Nggak ada. Iya kan, orang-orang gitu menilai kayak gitu. Ibaratnya menurut gue gini, karena dia dari kecil tuh didikannya lapangan mungkin ya. Benar. Itu yang termasuk dari dulu ya. Istilahnya dulu kita kecil mungkin sama seriusnya dikeplakin segala Benar, macam benar, ya kan. benar. Bahkan ngerokok bareng ya disuruh-suruh segala macam. Itu yang mendidik kita menjadi keras ya. Sebenarnya kalau sudah punya karakter keras itu jadi tegas. Betul. Sebetulnya lu nggak keras kan, tegas. Lebih tepatnya kayak gitu ya. Benar. Kalau orang cerdas pasti begitu bang. Berarti lu cerdas. Kalau di dalam konten kita harus puji. Orang yang nggak ada kita jelek-jelek gitu. Ada ya. Iya benar nih. Cara kayak ini orang kalau misalnya lu gampang baper pasti langsung. Langsung. Aduh, kenapa? Tonjokin bisa bang. Cang, terus kan tadi kan lo bilang tadi ya balik lagi ke topik kita ya, itu udah mencang nih. Tadi kan lo bilang istilahnya niat ya untuk kita bisa sukses di dunia cupang, niat dan kita harus berani gitu. Nah selain itu apa lagi? Niat, berani, ya siap resiko bang. Dan Terus banyak mental orang nggak juga. berani resiko. Kalau misalkan orang yang nggak berani resiko, ya lu tidur aja bro, terlalu lama resiko lu ya pegel, bener nggak? Itu capek, leher, Iya. naik darah tinggi Cang. Jadi kalau misalkan lu pengen maju, ya banyak yang lu harus korbanin. Kalau gua sih pilihan gua dari dulu dua, simpel. Kalau lu pengen cepet naik, lu harus keluar modal banyak. Contohnya endorse, blak mana promosi ya kan. Kalau lu nggak pengen keluar biaya yang gede, ya lu berani rugi waktu yang lama tahunan. Iya. Tapi dengan cara pengaturan yang benar, itu pelan-pelan ngerangkak. Tapi kalau punya modal gede ya silakan. Kalau gua kan benar-benar orang miskin dulu, jadi dari 400.000 dulu gua cupang. Makanya lu kalau datang tadi siang aja enak. Dari sini gubuk masuk cupang lewat, ini deket banget 5 menit. Kalau lu siang enak nih. Gua kesana tadi Cang. Tadi ke gubuk. Iya. Ke gubuknya. Oh, Lu Kupam, bukan Kupam gubuk. ya? Iya, gubuk ya? Gubuk dari sini 10 menit, beda lagi. Oh, ada 3 5 berarti? menit ya. Ada 3. Itu gubuk legendaris sampai sekarang masih berdiri tegak. Jadi sejarah itu ya. Sejarah. Sejarah kebangkitan Malson Cupang. Emang awal mulanya lu bangun dari situ gubuk itu? Dari gubuk itu benar-benar gubuknya dari sampah tuh. Kayu bekas, terpal bekas, kulkas, banner-banner partai.
buat nutupin pakai daun Iya, pisang. betul. Yang penting gimana caranya gue punya tempat lah gitu aja dulu. Iya. Kalau dipikirin sedih, brother dulu gue. Parah gitu. Sempat lu nggak menangis dalam hati lu sendiri? Pernah nggak? Kapan nih gue bisa maju gitu? Atau memang lu udah planning tegas untuk gue pasti maju? Sampai sekarang gue nggak mikir belum puas dengan gue yang maju ya. Gue selalu berpikir sampai sekarang detik ini, gue tidur malam ya. Gimana? Gue pengen maju. Orang nganggap gue maju sukses, gue belum merasakan itu. Jadi gue belum puas sama diri gue sendiri. Makanya ada pepatah mengatakan cita-cita setinggi langit, kalau kamu jatuh ya minimal kamu di antara awan. Nah, di antara bintang-bintang. Kata Mario Tenil. Bukannya itu punya Pak Soekarno ya? Kalau nggak salah. Iya, Pak Soekarno. Iya. Nah, kalau kata Pak Soekarno lagi nih Kang, jelaskan secara tempo sesingkat-singkatnya bagaimana cara singkat bisa cepat kaya dari cupang. Pertanyaan baper, betul nggak? Bener. Kalau sekarang sih Iya, gimana? beruntung ya, seller sekarang menurut gua jauh lebih beruntung dari gua atau senior yang lain, karena sekarang ranahnya udah ada live Instagram, ya kan? Jadi tinggal collect akun-akun gede buat jualan nggak terlalu sulit. Kalau cuma ngerasain, ih gua dapat untungnya kecil, ih lu mending bro. Gua rumah gua di sini, gua ke Cibubur bro, ikan cupang 20.000, pulang kerja dari Karawaci, 45 kilo, Iya. ganti baju, jalan lagi gua ke Cibubur, rugi gua brother, gua cupang 20.000 dulu. Tapi karena gua pengen dapetin kepuasan hati kan gua terjual, gua lakuin. Blog seller sekarang yang duduk live pakai handphone di jualan sepi ngeluh, ya kan? Iya. Berarti kurang bersyukur. Kurang bersyukur yang sepi. Bertobat Anda. Bertobat. Kurang bersyukur gitu. Nah, istilahnya kan triknya kan baru 3 nih yang lo bongkar nih. Yang keempat untuk bisa sukses di dunia cupang. Jujur sama servis. Service after sales gitu. Iya, terus komitmen juga sama aturan yang kita bikin sendiri. Oh. Kayak gua Jangan dirubah-rubah gitu ya. Kayak gua dibilang salah satu orang yang lebay karena dari proses refund gua bikin aturan maksimal seminggu, terus video semua harus jelas ketika paket sampai. Walaupun dia merasa benar dan gua tahu itu benar, tapi dia tidak melampirkan bukti-bukti dan ketentuan yang gua buat, Yang otentik lah. itu nggak bakal gua keluarin. Saat itu gua itu yang dibilang komit kalau gua. Aturan ya aturan. Berarti ya seminggu misalnya ikan mati nih jebret. Karena memang ketentuan untuk refund seminggu ya seminggu. Ah, itu tapi maksimal. Ya maksimal. Tapi kalau lagi kesibukan lagi nggak banyak sih langsung aja. Apalagi selain itu? Yang istilahnya yang bisa sukses di dunia cupang. Yang kelima. After sales sudah. After sales tulus sih bang, udah Tulus ya. tulus aja udah, tulus, sabar, jujur bang yang paling penting. Karena dunia cupang ya mohon maaf bang, kita nggak bisa pungkiri banyak penghobi baru, banyak juga yang mental. Kenapa? Karena dunia cupang ini terlalu banyak tipu-tipu bang. Contohnya kayak misalkan, ini genetik bagus, ikan harga sekian, bla 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 bla. Kayak gitu. Ini genetik ini apa? Gue sih nggak pernah show up itu di konten atau IG gue karena itu memang dapur masing-masing ya. Cuman sangat banyak yang japri gua dan curhat ke gua, Cang, gua udah beli ini katanya genetik terbaik, ternyata anaknya ini. Nah, Banyak yang seperti itu, cuman gua balikin lagi, mohon maaf bro, kalau untuk menjawab itu gua nggak ada andil karena itu bukan ikan gua. ya. Dan silakan lu tanya sama penjualnya, karena gua tau kode etika jualan ya. Iya. Gua juga nggak mau diusik orang, makanya gua langsung patahin kayak gitu. Tapi ya gua tetap kasih jalan keluar dengan cara edukasi gua, tidak menjatuhkan yang lain. Iya, benar. Karena gue nggak mau nyampurin urusan orang. Iya sih. Ngapain orang semua udah punya lubang masing-masing gitu kan. Terus masalah genetik juga segala macam gini Cak. Banyak orang ya zaman sekarang ini ya jual cupang itu membawa-bawa lain-lain luar gitu. Gue kadang sebel sebenarnya. Oh, lain-lain negara luar. Iya gitu. Cuman ada istilahnya ada hal yang disyukuri juga gitu kan. Ada dampak positif negatifnya yang terjadi ke depan. Nah, dari pandangan lu tuh gimana, Cak? Kalau gue sih, Kalau lo boleh beberin. kalau gue mau beberin sih sebenarnya gue pun sampai sekarang masih ngebutuhin negara luar. Tapi yang gue bilang dibutuhin, gue tetap akuin kok negara luar itu ada beberapa warna ikan yang benar-benar bagus, kayak multicolor gitu, beberapa warna yang benar-benar bagus. Nah, bagaimana ucapan lu dengan maju terus cupang Indonesia, cinta industri cupang, mau maju dunia percupangan, apakah dengan menyebut negara lain ketika jualan di sini? Itu sebenarnya tidak disalahkan, dan belum tentu benar. Karena kalau kita larang dia jual ikan dari negara luar, mereka punya keluarga, ada perut yang harus dipikirin. Tapi kalau lu bilang mau maju cupang Indonesia, ya tolong lu coba maksimalin yang di Indonesia.
Kalau lu relasinya bagus di Indonesia ini luar biasa, brother. Dan sumber daya kita menang dari negara lain. Ikan kita harusnya lebih bagus. Kalau gua pun beli di Thailand Ya. atau di negara-negara kayak misalnya Vietnam, mereka memang gua akuin ada beberapa warna yang bagus, Ya. dan itu buat crossing atau persilangan ikan-ikan gua. Jadi kalau mau maju cupang Indonesia, ya coba berhenti sebut lain. Lalu cukup jual ikan, menurut gue ini bagus sekian. Kalau itu rezeki lu, ikan lu laku. Gak usah ngomong laku ikan lu kalau lu menjelasin apa adanya. Gue udah buktiin itu. Gitu. Ya istilah bagi teman-teman yang sering hashtag cupang Indonesia, istilahnya juga bisa dikatakan dia bukan salam, tapi majukan cupang Indonesia. Ya. Tapi teman-teman masih membanggakan lain-lain luar, gitu Benar. kan? Kenapa kita nggak membanggakan produk kita sendiri? Benar, Indonesia Buktinya bagus. avatar kita kan diambil. Bukan main. Jadi bahanan di sana. Bukan main. Terus kena brand mark di sini. Benar. Sekarang kan udah terbukti kalau bicara kualitas Indonesia di IBC, kontes IBC King of Asia. Itu teman gua dari Berau, King of Asia. Apa namanya? Pak Haji Yanyo Alfianur. Itu dia yang megang 2019 atau 2018. Dari Indonesia brother, peringkat 1 IBC. Itu dari beberapa negara. Apa kurang kuat itu bahwa Indonesia itu bagus? Bukti itu udah kuat menurut gua. Udah bagus. Mungkin apa menurut gua ini suatu budaya Indonesia kali, Cang, ya? Ya, Karena kebanyakan mencintai produk luar, kayak misalnya handphone, salah satunya, ya kan, dijajah kita secara Ya, produk, ya, ya kan, ya. baju impor. Apa itu karena udah budaya Indonesia mencintai produk luar dibanding produk sendiri? budaya sih enggak ya, cuman udah kalau orang Indonesia ini jangan sebut Indonesia deh. Ya budaya kita ini. budaya kita lah. Mungkin karena gengsinya masih besar, bisa jadi Glamorious. Kayak misalkan Tapi kita nggak bisa salahin juga sih, nggak Cang, bisa ya. salahin. Nah itu harusnya perannya kita sebagai seller itu meluruskan itu. Iya. Lu jadi seller apakah cuma sekedar punya ikan bagus, jual dapat duit selesai. Kalau gua sih di cupang ini pikirnya asa panjang. Jangka panjang ya. Iya, jadi nggak kayak yang kerjaan hari ini gua kerja besok selesai gimana kayak enggak. Jadi di next terus kita pikirin gimana. Iya, istilahnya udah mempersiapkan senjata gimana nih untuk kedepannya, gitu kan. Bener. Ya, sebenarnya sih gini, bener kan nih sudut pandang gue nih? Mungkin kalau teman-teman ya di Amos TV yang nonton sekarang nih, ibaratnya lu belilah ikan dari misalnya dari negara Thailand, Vietnam atau segala macam, tapi ketika lu hadir di sini, tolong dibawa nama lokal kita. Ketika di crossing yang Make in Indonesia, Iya, benar. jadi jangan dilepaskan ori semaksimal ori, bener gak, Cang? Benar. Ini lainnya ya dia ada darah dari Thailand tapi Indonesia juga. Benar. Kayak gitu gimana, Cang? Boleh nggak? Boleh aja. Sudut pandangnya. Boleh. Jadi lebih halus ya kan? Boleh. Istilahnya boleh bawa nama luar, tapi jangan lupa dibawa nama kita, gitu. Negara Benar. kita. Itu penyampaian aja sih. Iya kan? Istilahnya dari situ dulu, dari hal tutur kata dulu deh. Benar. Misal, gue punya cupang nih, indukannya di Thailand, gue crossing sama Indonesia, jebret. Nah ini jadi anaknya. Hasilnya gimana? Benar. Gimana kalau sudut pandang ini, Cang? Menarik, Cang? Apa ada yang berbeda dari Cang Raka? Ada yang berbeda tuh. Oke, silakan. Satu, lu putih gua hitam. Dua, gua kurus lu enggak. Gitu aja cukup. Berarti benar. Iya. Ya kan? Gitu ya semua teman-teman, berubah Anda, bertobat. Nah gini, Cang, istilahnya gini, banyak orang di zaman sekarang, istilahnya kan teman-teman kita, istilahnya kelompok-kelompok kita pada suka istilahnya gini ya, gue beli investasi di cupang segala macem, terus gue belum balik modal, terus emosi, kesel, sakit hati, ya kan? Jadi rata-rata baru bangun mindsetnya, gue main cupang berharap gue bisa sukses, ternyata kejadiannya gak jadi sukses gitu loh, gagal. Nah dari Cang Raka sendiri, kan lu mental lu baja nih, Cang. Ibarat kata nih lu ditumbuh batu kali nih, batu kalinya pecah jeder gitu. Nah dari lu sendiri nih, yang sebenarnya kalau mental bisnis kita bahas. Sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang mau sukses, semua orang mau sukses. Betul. Kalau misalkan tadi abang bilang nggak jadi sukses, mohon maaf itu salah. Nggak ada yang nggak ada sukses. Belum sukses. Belum saatnya. Belum sukses. Berapa, Cang? Boleh. Jadi gue ngatain, sekarang gue isep. Gak apa yang menapik dikit lur, iya. Nah, gue pengen dong, lu bagikan istilahnya bagaimana sih kita punya mental kuat di dalam bisnis cupang ini. Mental sekarang kita bahas. Mental ya? Ya. Kalau lu mental, itu orang tersusun dan tertata mentalnya itu terlahir dari rasa sakit, air mata, dan Kesedihan. kecewa. Kesedihan pasti.
Dijadikan itu motivasi yang kuat. Motivasi. Semakin dihina maka semakin kuat. Betul. Jangan down mentalnya. Iya, kalau gue yang gue alamin gini, brother. Hmm. Gue kan dulu pekerja dan gue akhirnya mutusin resign. Mutusin resign, bro. Kenapa? Karena gue yakin dengan cupang ini. Yakin, tapi nggak sekedar yakin. Gue riset 1,5 tahun baru gue putusin resign. Dan posisi gue resign itu kerjaan gue udah lumayan lah, bro. Gue udah karyawan tetap, udah nggak yang mikirin yang namanya nanti tiba-tiba diputus kontrak atau apa. Sampai yang bokap gue bilang, lu kerja yang benar, lu pensiun dapat duit ratusan juta, lu masuk lagi bisa, gaji sama, jabatan sama, cuma status beda jadi kontrak. Itu udah enak. Kenapa gue berhenti? Ya. Itu kenapa? Kenapa? Apa kurang gajinya atau gimana, Cak? Gue sih kalau misalkan secara materi sih memang mungkin masih sama ya. Dan minusnya kalau kita fokus di usaha itu kita nggak ada positif income ya. Iya. Nah, kita harus tahu itu. Dan satu ya, gue dari saya 1,5 tahun. Berarti di saat, tunggu dulu ya, gue potong ya kacang ya. Di saat lu lagi kerja, di situ lu udah main cupang? Udah. Berarti cupang itu masih pasif income ya? Masih. Pasif income Iya, ya? pasif income. Lalu lu aktifkan Gue income-nya? aktifkan karena otak marketing gue kebuka. Contoh, gue lelang dulu paling sedikit 30 ekor bro sehari. Hah? Gue bikin OB 30.000. Itulah modal gue 50% bro, 15.000 yang gue dapat. Gue bikin 30.000, ikan gue selalu laku karena kompetitor dulu gue nggak ada. Bukan nggak ada, masih sedikit. Iya. 15.000 dikali 30.000 berapa bro? Waduh, banyak banget cuy. Itu sehari yang gue dapat bro. Di Jepang. Dan itu benar-benar orang nggak ada yang lakuin. Tapi gue dapat. Berarti lu sebagai pioner ini dong, tukang live? Kalau pioner sih enggak. Itu kan karena dulu lelang fit ya. Mungkin ada beberapa orang. Lelang ininya live. Oh, live iya. Iya, pioner. Kalau dulu gue kan lelang fitnya ya. Lelang Ya. fit. Jadi gue pikir dari yang gue bisa hasilin 300, gue pangkas lagi bro. Pahitnya omset gue 100.000 misalkan. Iya. 100.000 dengan gue di rumah dan gue punya waktu lebih, gue masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Bener. Jadi gue ngarepnya di waktu sih. Akhirnya gue berhenti, gue down bro. Hah? Gue berhenti kerja, gue down bro. 4 bulan bro. Sejar penjualan gue gak ada. Sepi. Wah, di Cangraka mahal yang tadi gue bilang positif, Iya. yang jual harga-harga, gue bangun market gue, buat upgrade ikan, gue dihujat karena posisi gue dekat banget sama tempat-tempat yang murah. Gitu. Sampai gue bilang sama istri gue, sayang, aku kayaknya mau kerja lagi dong. Iya. Berharap pengen enak kok makin susah ini. Istri gue ngomong, loh, kamu kemarin udah bulat, udah ngotot, sampai ada gesekan, kok kamu sekarang malah mau kerja lagi, mau malah kerja lagi. Dan itu kamu kalau kerja lagi pun nggak bisa tempat yang kemarin, pasti nyari-nyari dong, belum tentu yang kemarin mau nerima, gitu kan. Akhirnya gue dikasih masukan sama istri gue selesai ngobrol sama istri gue, akhirnya gue putusin, oh yaudah, gue tetap di Cupang. Gue gak ada penghasilan ya, gue sampai parkir di Bajar gue. Penting buat anak susu anak gue ya. Sementara lu udah punya anak. Udah punya anak. Terus gue lakuin itu, alhamdulillah sih, gue angkat. Sempet mengalami kesedihan gak di saat lu sepi? Arah bro, 4 bulan lu tinggal di rumah mertua, punya anak kecil, gimana lu susu makan setiap hari? Sedih brother, yang bisa gue tunjukin saat itu cuma semangat. Karena materi gue gak ada dulu, gue punya semangat. Gue ngerasain sih kesedihan lu. Semua orang nggak ada, maaf nih gue sombong ya. Yes. Semua orang nggak ada yang bisa matain semangat gue, nggak ada yang bisa matain semangat gue kecuali Tuhan gue, nggak ada yang bisa matain semangat gue kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih mantap gue. Gitu, iya. Menarik. Jadi jualan cupang ya, kalau lu tahu bubuk gua, ya parah sih dari bubuk gua. Kalau lu mungkin masuk juga jualan gua dulu displaynya pakai apa, gua minta next konten nanti. siap. Ya kan. Dan gue ngerasain perjuangan selama 4 bulan ya. Istilahnya berjuang mati-matian. Gimana nih ketika anak minta, aku butuh makan, aku butuh susu, Iya. aku butuh ini itu. Istri bilang, kamu kenapa? Ya nggak, ini kita butuh makan segala macam. Apalagi terkena tekanan dalam kondisi ekonomi, Cang ya. Benar. Di situ lu istilahnya pernah sampai mengalami kayak gitu nggak? Teriak-teriak keluarga? Teriak sih enggak ya, karena guanya emang di rumah mertua itu tinggal nggak males, dalam hati ya gua bangun siang di rumah, gua di rumah mertua enggak. Tapi kalau misalkan sampai sempat seperti itu, Sampai seperti itu, ya gua keluar rumah dalam arti ya gua cari kerjaan apa aja. Yang tadi gua ceritain, gua sampai sempat markir di Bajar kan. Sampai markir di mana, nyari di mana gitu. Yang penting setiap hari gua ada pemasukan. dan lu sampai, tapi di saat itu mohon maaf ya Cang ya, di saat itu sampai benar-benar bisa nggak ngasih susu buat anak?
sampai nggak bisa brother gua kan sampai akhirnya gua ketolong sama Gojek gitu ya. Gojek. Oh iya sempat gue lihat. Nah, sempat Gojek juga gua, Uber semua gua udah ngerasain lah Gojek. Jadi ya gua emang apa aja. Basic gua kan dulu emang dari awalnya gua kerja itu awalnya cleaning service gua. Baru lulus gua kerja Berarti lu rajin ya tangannya di sana. cleaning service di supermarket dekat rumah lu brother. Iya. Di saat malam takbiran orang lagi beli daging lagi belanja gua lagi ngepel bro ketemu anak kampungan gimana perasaan lu bro baru lulus bro kayak gitu. Jadi kalau bicara mental ya alhamdulillah gua yang namanya sampai dikata-katain begini udah sering gua tuh. Jadi teman-teman ya istilahnya salah satu poin yang positif yang bisa teman-teman terima ya terlepas mungkin bisa Cang Raka kayak gini istilahnya dia cerita kayak gini ala bullshit segala macam terserah itu hak kalian untuk memuja segala macam tapi ambillah kita belajar ya istilahnya mindset kita rapikan kita positifkan belajar dari pengalaman orang ya kan Betul. nggak ada tiba-tiba dia lahir langsung kaya enggak bray ya kan dia lo lihat proses perjalanan hidupnya buset deh dari cleaning service segala macam jadi tukang parkir gue penarik gojek sekarang udah punya motor ya yang ini 100 juta ya kan sekarang ada timnya yang cantik wah ini mantep lah Ya jadi kalau pesan gue sih belajar itu nggak lihat orang ya. Jadi kalau belajar itu jangan pernah lihat siapa yang berbicara bang. Tapi coba pahamin dan dengerin apa pembicaraannya. Jadi intisarinya yang lu ambil bukan fisiknya, wujudnya yang lu lihat matanya ini bocah. Sekalipun dari bocah kecil, Iya. kalau memang ada hal yang bermanfaat pakai. Gitu. Jadi yang baik-baik aja. Ini mata kita ada dua nih brother. Jangan lu pakai sebelah mata kata orang. Ya. Gue pernah ngebahas di YouTube gua ada seorang anak kecil yang mohon maaf ayahnya udah nggak ada lagi dan dia bisa beli cupang lu percaya nggak? Dia bisa beli apa namanya beli handphone dari jualan cupang. Dia menjadi istilahnya tulang punggung masih anak 5 SD. Itu udah gue vlogin. Sama kayak kemarin yang ketemu gua di Bali sama ya. sama kayak gitu. Ada Tuh, gua percaya. tuh anak sayang banget sama gua. Sampai detik ini udah dianggap udah kayak orang tuanya. Iya, minta ninja beli nggak? Setidaknya walaupun gua nggak bisa bantu apa-apa tapi setidaknya mental dulu Benar, mental. yang gua rapiin dari Benar. dia. Gitu kan. Gua suruh istilah beberapa orang yang dia suka ya kan. Dia sebut namanya ada Manson itu keren banget ya. Emang disebut nama gua? Iya. Manson ada Dwayne juga Dwayne juga termasuk gua Robin Mesa segala macem temen-temen istilahnya orang-orang yang mungkin influencer di dunia cupang gitu ya. Dia termasuk dari situ. Dia belajar. Dia ngajarin dia jadi belajar dari nonton YouTube. Gila ya? Dari kelas 2 SD Gila ya? sampai kelas 5 SD namanya Naufal tuh. Ya. Buat Noval, sukses selalu. Ya, tuh dapat salam dari Cang Raka Naufal ya. Oke, untuk mempersingkat acara biar nggak istilahnya terlalu panjang-panjang segala macam. Boleh dong masukan dan kata-kata motivasi lu terakhir Buat siapa nih? buat semua yang sedang berjuang. Bagaimana caranya bisa menjadi sukses di dunia cupang layaknya seperti lu salah satunya orang. Ya kalau buat pemain cupang pesannya sih gue cuma pesan sukses aja buat diri sendiri dulu. Sayangin diri sendiri, keluarga, sekitar, baru lu pikirin hobi. Jangan sampai lu bela-belain hobi tapi yang di rumah ini meronta-ronta. Gitu. Jadi tetap semangat. Apalagi kalau punya haters yang bilang kejelekan dengan apa yang lu yakinin, ya lu harus berani tegukin. Nah ini komitmen gua, ini cara gua gitu. Lu jualan, lu harus percaya diri, percaya ikan lu, percaya harga lu. 3 itu lu nggak percaya, lu nggak bisa. Sama aja lu nggak percaya Tuhan lu. Aduh, bro, ikan lu jelek mahal, misalnya. Iya, Ikan lu iya. jelek mahal. Iya. Oh yaudah dong, kurangin segini. Berharap laku, komitmen lu goyang. Oh, dari situ. Ya makanya bilang mahal ataupun murah itu haknya siapapun orang penjual. Betul. Itu hak gitu ya. Betul. Makanya gua ada orang nawar, "Bang, ini cupangnya bisa nggak segini?" Enggak, gua nggak mau turunin standar kualitas ikan gua. Kalau dari gue ya, gitu. Jadi gue capek-capek loh, gue ngerawat dia dari kecil, ibarat kata ngasih susu, ngasih kutil, artemia segala macam. Tiba besar ditawar 70. Jadi hobi ini indah kawan, jangan dibikin rumit. Yang bikin rumit ya pikiran pola pikir kita sendiri. Iya benar. Ya, Terus senang sama gua, sama ikan gua harga segini, beli. Kalau suka, kalau nggak suka cari kan lu malu, gua nggak punya duit, materi gua nggak ada. Bro, tangan sehat, kaki sehat, gimana caranya biar materi lu cukup? Bener nggak? Lah tangan sehat, kaki sehat. Lu carilah kerja keras, cari duit beli kan. Kalau gua dulu gitu, gua nggak
Zaman gua dulu Red Dragon, Black Dragon mahal bro, baru masuk Indo. Jutaan bro, gua bisa nggak beli cupang ini? Nggak bisa dengan ekonomi gua yang dulu. Tapi gua kerja keras, akhirnya sekarang ikan apa yang gua nggak bisa beli? Kayak gitu, bukan sombong ya, maksudnya ikan apa yang nggak bisa beli? Nah, itu bentuk-bentuk motivasi bang. Kayak gitu. Nih Cang, kan lu pernah ngomong di YouTube lu Cang, gua kan sering ngikutin lu Siap, juga. siap, gimana tuh? Katanya kalau misalnya datang ke sini harga ikan, istilahnya bukan harga tapi ikannya nggak semahal yang lu publish di online gitu. Di sini rata-rata berapa range? Oh ini kan yang tadi udah gua bilang jauh, ini rawatan pribadi. Oh, di sana family yang kedua. Iya, Oh, di sana. berarti di sana. Iya, di sana. Ntar main lagi gampang. Iya betul. Berarti gue disuruh next konten ya macam Raka nih. Bawain gua kopi ya kalau kemarin, kalau dibawain kopi gua. Gue tadi kan di sana. Oh iya. Beli tempat ini. Oh, iya. lengkap. Iya. Iya kan? Nah kalau misalkan lu mau tahu gimana gua yang sebenarnya sekeras apapun gua, lu bisa tanya anak-anak gue yang di PAM, lu interogasi gimana gua. Gitu. Jadi ya gua nggak pengen banyak berbicara karena gua berbicara yang terlalu banyak pun yang nggak suka sama gua tetap nggak percaya, dan yang suka gua itu nggak perlu gua pernyataan kayak gitu. Memang pada dasarnya suka atau nggak sukanya kalian itu hak kalian. Bener. Tugas kita adalah memberikan yang positif gitu. Jangan ambil tugas Tuhan di dunia. Ya, jangan istilahnya jadi Tuhan auto Tuhan gitu. Iya. Jangan ambil tugas Tuhan di dunia. Iya. Nah kan, istilah closingan lu kalau di Mahasiswa Jepang Red ya gimana closingan lu? Oke, jangan lupa ya teman-teman bisa like, komen, dan share channel Amos Beta agar channelnya lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi, dan lebih banyak menimbulkan adsense. Bener nggak bang? Oh iya, kita bro. Iya. Iya. Oke, next konten Amos Beta, tonton terus, no skip. Tuh teman-teman. Kalau bisa nonton iklannya aja, videonya jangan. Dan juga jangan lupa. Jangan nontonnya yang lama karena perhitungannya itu sekarang berapa lama ditontonnya, bukan ada dari kan dua. Nontonnya harus lama gitu. Jangan di skip. Ya kan, nanti di-cut dipublish. Iya. Ya kan, pelanggaran Anda. Oke, sukses terus nih buat Iya. Amos Beta. Ya. Dan istilahnya dari gua doakan Cang tetap bertahan di Indonesia Jepang. Amin. Dan memberikan motivasi bagi anak-anak muda terutama. Ya Selalu. kan? Ya, kalau orang tua kan beda motivasinya. Anak-anak muda Indonesia, ya kan Nusantara nih gitu. Dan istilahnya gue bersyukur banget lu terima gue dalam arti istilahnya ngevlog bareng sama lu dan lu terima gue, dan itu sangat apa ya, gue tersentuh senang. Kalau lu tersentuh senang, ingat kalau gua udah nggak ada dan gua jatuh, lu kemana gua kasih goceng dong. Selalu ingat Cang. Thank you buat teman-teman. Inilah Cang Raka apa adanya. Siap. Untuk seperti Amos TV, dan jangan lupa subscribe channel Cang Raka juga, ya kan? Bye bye semuanya. Surege Amos TV. Amos TV gokil lah. Subscribe ya Amos TV. Subscribe Amos TV. Subrek Amos TV. Subrek Amos TV. Gila bang, berkat Amos TV ikan saya pada sold out semua nih, kosong semua nih bang. Nih, kosong semua bang. Ikannya pada kosong semua, stok habis bang. Gila, stok habis bang. Tuh, udah nggak ada stok lagi nih. Stoknya habis berkat Amos TV. Tuh, soliter pada kosong semua, stok habis. Oke, terima kasih nih Amos TV. Alhamdulillah nih di farm ZKS sold out semua. Tuh, pada habis ikannya. Mantap. Tuh, kosong semua, kosong. Mantap pokoknya, sukses buat Amos TV. Galeri juga kosong, toples tengkurap, mantap lah. Thank you Amos nih, berkat Amos Beta nih kan gua kosong semua. Anjir, tinggal isi ulang lagi nih, baru sempet yang gitu. Kosong.
Terima kasih untuk Bang Lano dan Bang Amos TV buat bonusnya dari Bang Lano. Terima kasih juga buat Bang Amos sudah kasih tahu tempatnya di Metro. Terima kasih Amos TV, ikannya mantap. Terima kasih Amos TV, banyak bonusnya nih. Ikan mantap. Mantap ikannya tuh.